Baru-baru ini kita diperlihatkan betapa bobroknya sistem peradilan kita. Beberapa hakim ditangkap dan menguak peristiwa besar. Adanya mafia peradilan yang jual beli putusan. Ini sudah berjalan sekian lama dan baru terungkap sekarang ini. Saya ingin membacakan rubrik ini, mungkin Anda melewatkan, biarlah saya yang membacakan untuk Anda. Yaitu dengan judul Membuka Borok Lama Peradilan Kita. Kasus yang menjerat mantan pejabat Mahkamah Agung Jarod Ricard kembali membuka borok lama peradilan Indonesia. Kejaksaan Agung menemukan praktek makelar kasus yang melibatkan Jarod dengan posisi strategis sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan di Mahkamah Agung. Jarod diduga menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi keputusan perkara, termasuk suap untuk membebaskan sejumlah tersangka kasus besar. Saat penggeledahan ditemukan barang bukti yang mengejutkan, uang tunai nyaris 1 triliun rupiah, serta emas batangan seberat 51 kg, setengah kuintal. Di rumah Jarod, jumlah ini mencerminkan skala praktek kotor yang selama ini seakan tak terjamah. Tak heran jika publik semakin skeptis terhadap lembaga peradilan yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan hukum dan keadilan. Istilah makelar kasus bukanlah hal baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Dalam kasus Jarod, praktek ini dilakukan dengan menjanjikan pihak tertentu pengaruh atas keputusan pengadilan. Sebuah bentuk intervensi yang jelas melanggar etika dan hukum. Keberadaan makelar kasus menandakan bahwa jalur hukum bisa dinegosiasikan, yang tentu menodai prinsip independensi peradilan dan keadilan bagi masyarakat. Kasus ini bukan hanya menampar wajah MA, tetapi juga menyampaikan pesan kepada publik, kepada masyarakat Indonesia, bahwa hukum bisa saja tidak netral. Ketika keadilan diperdagangkan, masyarakat yang seharusnya terlindungi oleh hukum malah menjadi korban dari praktek penyalahgunaan kekuasaan. Bukankah ini memperparah krisis kepercayaan publik? Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan merupakan fondasi utama bagi legitimasi institusi tersebut. Jika publik kehilangan kepercayaan, maka fungsi hukum sebagai penjaga keadilan akan runtuh. Kasus Jarod yang melibatkan praktek makelar kasus di tubuh Mahkamah Agung sangat merugikan. Mengingat Mahkamah Agung adalah benteng terakhir dalam penegakan hukum. Jika lembaga tertinggi saja dibeli, bagaimana dengan peradilan yang lebih rendah? Kasus ini adalah momentum penting untuk mengevaluasi kembali proses reformasi peradilan, reformasi hukum. Kita perlu bertanya sejauh mana reformasi ini berjalan. Apakah perubahan yang ada selama ini hanya sekedar retorika atau benar-benar membawa perbaikan substansial? Pertanyaan-pertanyaan ini semakin mendesak untuk dijawab agar tidak ada lagi celah bagi praktek makelar kasus di masa yang akan datang. Lantas, apa yang bisa dilakukan
untuk mencegah kejadian serupa seperti ini. Pengawasan internal yang lebih ketat dan mekanisme seleksi berbasis merit adalah langkah yang tidak bisa ditunda. Posisi strategis di peradilan terutama yang berpotensi membuka akses terhadap pengambilan keputusan harus dipegang oleh individu-individu yang berintegritas tinggi. Selain itu, penting pula bagi lembaga eksternal seperti Kejaksaan Agung untuk memiliki peran pengawasan yang lebih proaktif. Keterlibatan Kejaksaan Agung dalam kasus Jarov menunjukkan bahwa pengawasan dari luar memiliki kekuatan besar untuk memihak, untuk menindak pelanggaran di lingkungan peradilan. Namun, agar pengawasan ini efektif, dukungan regulasi dan keberanian dalam mengungkap praktek buruk di MA harus terus ditingkatkan. Reformasi di lembaga peradilan seharusnya tidak hanya sebatas perubahan pada aturan internal atau kosmetik belaka. Jika ingin menciptakan perubahan nyata, reformasi yang substansial harus menyentuh ke akar masalah, seperti transparansi, akuntabilitas, dan independensi pengambilan keputusan di tubuh peradilan. Masyarakat menantikan langkah konkret yang menunjukkan keseriusan pemerintah, sistem peradilan, dan untuk memperbaiki sistem-sistem hukum dan peradilan. Reformasi yang hanya fokus pada penambahan aturan tanpa implementasi nyata hanya melenggangkan praktek-praktek korup di lembaga yang seharusnya menjadi panutan keadilan. Ini saatnya bagi MA untuk berbenah, meninjau kembali seluruh mekanisme pengawasan dan seleksi, serta memastikan setiap pejabatnya tidak tergiur untuk menyalahgunakan kekuasaan. Kasus Jarov Ricard adalah alarm keras bagi kita semua. Jika tidak segera diambil tindakan, citra hukum yang independen dan berintegritas hanya akan menjadi ilusi. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk merancang reformasi sistemik yang lebih nyata dan berdampak. Jangan sampai kasus Jarov menjadi satu dari sekian kasus yang lenyap ditelan waktu tanpa ada pembenahan secara sistemik. Publik tidak hanya ingin mendengar janji perubahan, mereka membutuhkan bukti konkret dengan membersihkan lembaga peradilan dari oknum-oknum seperti Jarov. Kita bisa membangun kembali kepercayaan publik dan menciptakan peradilan yang benar-benar menjadi harapan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik teman-teman ya, itu rubrik yang sangat bagus sekali ya menurut saya ya. Sebagai seorang yang membidangi di bidang akademik, saya melihat pembahasannya cukup komprehensif. Ini tidak lain karena adanya kasus yang terjadi ya beberapa waktu yang lalu. Seorang hakim, mantan hakim Mahkamah Agung, ditangkap dan digeledah rumahnya. Yang lebih mengherankan, di dalam rumahnya terdapat uang sebanyak 1 triliun dengan berbagai macam mata uang dan setengah kuintal emas batangan. Dan ini menunjukkan kebobrokan sistem peradilan yang ada di Indonesia. Hakim yang semestinya menjadi perwakilan Tuhan di dunia, namun nyatanya mereka menyalahgunakan wewenang
berpraktek menjadi maklar-maklar kasus yang tentu saja ini akan mempengaruhi keputusan-keputusan hakim di pengadilan. Miris, keadilan bisa dibeli, keputusan bisa dibalik. Ini gara-gara adanya penyimpangan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan. Semoga informasi ini bisa memberikan dorongan kepada teman-teman, para akademisi, para praktisi, para mahasiswa hukum, para pencari-pencari keadilan untuk lebih mendalam, lebih kritis dalam melihat, menyikapi kondisi hukum yang ada di Indonesia. Dan saya juga akan membacakan satu buah berita terkait dengan bagaimana mereka bisa mengendalikan hakim-hakim ini, bisa membalikkan keputusan yang salah dibenarkan dan yang benar justru disalahkan.